Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar nih hari ini? Pasti luar biasa, puji Tuhan. Oke adik-adik, nah sekarang kita mau ngapain sih? Bener banget, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan adik-adik. Nah sebelum itu, kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Oke adik-adik, nah sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk semua semangat yuk, bangkit berdiri adik-adik korong dua. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan judul lagu Singing Glory Praise the Lord. Oke adik-adik, udah pada siap semua? Udah pada semangat? Oke, selamat hari Minggu. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh, my brothers, praise the Lord, hallelujah. Oh, my sisters, praise the Lord, hallelujah. Everybody, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh, my brothers, praise the Lord, hallelujah. Oh, my sisters, praise the Lord, hallelujah. Everybody, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini Amang yakin semua dalam keadaan sehat karena semua kita dalam penyertaan Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pada hari ini kami kembali Engkau persekutukan dalam ikatan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu berdiam dalam kami untuk memberikan kami hikmat dan pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur hanya kepadamu. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya.
Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, ini kisah mengenai Samuel, seorang anak kecil yang sejak bayi setelah dititipkan orang tuanya kepada Imam Eli. Mengapa? Karena ibu Samuel yang bernama Hana pernah dikatakan, kalau istilah dokter sekarang, ibunya tidak bisa lagi melahirkan anak karena usianya sudah lanjut. Tapi ternyata Allah mempunyai kuasa yang begitu luar biasa. Ibu Samuel, Hana tadi, yang dikatakan tidak bisa lagi untuk melahirkan anak, ternyata Allah berkati. Hana dapat melahirkan Samuel. Namun sebelumnya Hana pernah berkata kepada Tuhan, "Tuhan, berikanlah aku anak. Kalau kau berikan aku seorang anak, maka anak itu akan kupersembahkan kepadamu. Anak itu akan kubawa ke bait sucimu, agar dia mengabdi kepadamu." Nah, ternyata memang setelah Samuel lahir, Hana ingat akan janjinya, ingat akan nazarnya kepada Allah. Lalu membawa Samuel ke bait suci untuk dirawat, dipelihara oleh Imam Eli. Lalu terjadilah seperti yang dikisahkan dalam pembacaan tadi. Suatu ketika Imam Eli dan Samuel sudah tertidur. Tiba-tiba ada suara yang memanggil nama Samuel. "Samuel, Samuel." Samuel pun terbangun. Dalam pendengaran dan pikirnya itu adalah suara Eli. Maka dia langsung berlari dari kamarnya menjumpai Eli dan mengatakan, "Ya Bapak, Bapak memanggil aku?" Lalu Imam Eli katakan, "Oh, tidak, aku tidak memanggil engkau, anakku. Tidurlah lagi." Nah, tadi dikisahkan sampai 3 kali Samuel dipanggil oleh Tuhan. Disebutkan langsung namanya, "Samuel, Samuel." Pada saat yang ketiga kali, Imam Eli akhirnya memahami, mengerti, tahu, sadar. Ternyata yang memanggil Samuel itu tidak lain, tidak bukan adalah Allah sendiri. Mengapa? Karena tadi yang sudah ceritakan, Samuel sudah dipersembahkan oleh ibunya Hana kepada Allah. Dan Allah mau pakai Samuel menjadi hambanya. Maka Allah memanggil Samuel, memanggil namanya, menyerukan namanya. Sebagai pernyataan Allah memilih dia. Lalu setelah Imam Eli mengatakan, "Nanti kalau ada lagi suara itu memanggil namamu, katakanlah, 'Ya Tuhan, berbicaralah,
sebab hambamu ini siap untuk mendengar. Dan benar, pada saat suara itu terdengar lagi oleh Samuel, dia terbangun lalu dia mengatakan, "Ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini siap untuk mendengar." Lalu dalam cerita berikutnya dikisahkan bagaimana Allah berbicara kepada Samuel. Allah menyampaikan apa yang menjadi kehendak, keinginan, kemauan Allah untuk hidup Samuel. Adik-adik, Samuel adalah contoh anak Allah yang memang memiliki pendengaran yang begitu baik, mendengarkan suara Allah. Padahal tadi dikatakan firman Tuhan jarang disebutkan atau jarang disampaikan. Tapi roh Allah ada dalam diri Samuel. Dan Imam Eli membantu untuk membimbing dia mendengarkan suara Tuhan. Ya, nanti kalau ada lagi suara itu memanggil namamu, katakanlah, "Ya Tuhan, berbicaralah sebab hamba-Mu siap mendengar." Dan Samuel pun mengikuti apa yang disarankan oleh Imam Eli. Inilah contoh anak-anak Tuhan yang mau, yang siap untuk dipakai Tuhan menjadi hambanya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan sukacita, damai, kebaikan, dan kasih. Apa syaratnya untuk menjadi alat Tuhan? Mau mendengar dengan baik, mendengar dengan sangat tekun, rajin mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, kita diberikan bekal, kekuatan, semangat, harapan, iman. Dalam Roma 10 ayat 17. Nanti coba adik-adik buka. Roma 10 ayat 17. Dikatakan di sana, sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi orang-orang mengatakan aku beriman kepada Tuhan, tapi tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu sama dengan tidak benar, bohong. Tapi orang yang mendengarkan firman Tuhan, anak-anak yang mau mendengar dengan baik firman Tuhan, yang diajarkan oleh orang tuanya atau kakak-kakak guru sekolah minggunya atau gurunya di sekolah, mendengarkan pelajaran dan sebagainya. Kalau dia mendengar dengan baik, dengan tekun, dengan fokus, memperhatikan dengan baik, maka apa yang disampaikan akan menjadi kekuatan, semangat, bekal baginya di dalam hidupnya. Apalagi firman Tuhan yang berdiam di dalam hatinya. Kalau dia mendengarkan dengan baik, maka Tuhan akan menolong dia, memberikan kepadanya sukacita, semangat untuk semua apa yang ia lakukan. Oleh karena itu, sama seperti Samuel, ya, rajinlah untuk mendengar dengan jeli suara Tuhan. Memanggil namamu. Ada lagu, dengar dia panggil namamu. Sekolah minggu, Tuhan memanggil namamu. Nah, ya, teruskan nanti lagunya ya. Tapi artinya, teruskan lagunya, bilang, Tuhan memanggil nama saya. Siapa namamu? Misalnya, kita tahu Kak Ruth kan? Atau Kak Rikalin kan? Nah, Tuhan memanggil namamu, Kak Rikalin. Tuhan memanggil namamu, oh Kak Ruth. Nah, kita mau menyuruhkan Kak Ruth, Kak Rikalin, namamu dipanggil Tuhan, diserukan Tuhan. Begitu juga dengan nama kita masing-masing. Dengarkan suara Tuhan dengan baik, dan renungkan apa yang mau disampaikan Tuhan, dan mohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan telah ucapkan, telah firmankan kepada kita. Hari ini difirman kepada kita, dengarlah suara Tuhan. Jadi, anak-anak yang baik, yang rajin mendengar adalah anak-anak yang akan pintar, berhikmat untuk di hidupnya ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang telah mengajarkan kami agar kami menjadi anak-anak yang baik untuk mendengar. Mendengar dengan begitu teliti dan jelas tentang suara Tuhan, firman Tuhan, baik yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu atau orang tua kami atau siapapun yang telah menasihatkan kepada kami hal-hal yang baik, sehingga kami dapat mencamkannya, merenungkannya, dan melakukannya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkati kami satu hari ini, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan perisai bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Oke adik-adik, nah ketemu lagi nih Abang Sabang. Tadi pada dengerin khotbah nggak? Pada dengerin kan?
Pinter. Nah, asik nggak sih khotbahnya? Asik banget dong ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Nah, gimana caranya Bang memberikan persembahannya? Bisa dengan transfer ke rekening gereja adik-adik. Nanti tertera pada lagu yang akan kita nyanyikan adik-adik. Nah, sekarang sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Upasa Hatma Tu Yesus. Upasat matu Jesus saluhut nangoluki rohanan pambahenanku saluhut natikiki upasat matu Jesus saluhut nadiriki upasat matu Jesus saluhut nangoluki pakeongku matanganku mangulalo monai lakanang si manjojaku mangihuton tuhaki upasahat matu Jesus saluhut ngadiriki upasat matu Jesus saluhut nangoluki Hai, Shalom, selamat hari Minggu. Wah, Karut seneng banget nih bisa kembali bertemu adik-adik di sekolah Minggu Horong 2. Padahal kita baru ketemu ya adik-adik ya 2 minggu yang lalu. Semoga adik-adik gak bosan ya sama kakak ya. Kalau Karut seneng banget bisa kembali menyapa adik-adik nih. Apalagi sama-sama belajar firman Tuhan. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita ngapain dulu adik-adik? Berdoa, supaya kita ngerti firman Tuhan hari ini, dan firman Tuhan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita minta Roh Kudus hadir dan pimpin ibadah pelajaran kita. Kali ini doanya dipimpin oleh teman kita adik-adik, oleh Alexander Haryanja. Yuk, Alex, mari kita berdoa bersama teman-teman. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita belajar, yuk berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa sekolah Minggu Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Hadirlah ya Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu dan kami bisa melaksanakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih doanya, Alexander. Oke, kakak yakin adik-adik semuanya mendengar khotbah tadi ya. Dari mana ayatnya? Pinter banget. Dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Oke. Karut seperti biasa tidak perlu membaca ulang firman-Nya karena tadi kan sudah dibacakan ya. Kemarin Karut bercerita tentang siapa? Tuhan Yesus, teladan dari semua teladan. Luar biasa. Senang sekali kita bisa belajar dari tokoh utama kita yang hebat, luar biasa, Tuhan Yesus. Kali ini tokohnya juga hebat loh adik-adik. Siapa tokohnya?
Samuel lah, kan kita baca firmannya dari Samuel. Samuel adalah orang hebat, tadi Kak Ruth sudah bilang. Kenapa dia hebat? Karena Samuel lah yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengurapi Raja Israel yang pertama. Siapa Raja Israel yang pertama? Daud. Salah, sebelum Daud. Pinter. Saul ya adik-adik ya. Tapi bukan ini inti ceritanya. Tadi kan cerita firman Tuhan, pelajaran kita hari ini untuk belajar mendengar suara Tuhan. Adik-adik masih ingat nggak nih adik-adik, khususnya kelas 6 ya, cerita tentang Samuel. Siapa sih orang tua Samuel? Samuel itu mempunyai ayah yang bernama Elkana dan ibu yang bernama Hana. Hana, ibu Samuel, mendapatkan Samuel itu di usianya yang tidak muda adik-adik, sudah cukup tua ya. Dan Hana itu dihina-hina dulu adik-adik, karena sudah berumur, sudah tua tapi belum punya anak satupun. Hana sedih sekali. Dikata-katain juga loh adik-adik Hana. Tapi apakah Hana marah-marah sama Tuhan? Apakah Hana mengeluh sama Tuhan? Tidak adik-adik. Dia dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan, tetap berdoa, bertekun, dia memohon kepada Tuhan, dan dia berjanji, Tuhan, kalau saya mendapatkan anak saya akan saya berikan, akan saya ajari untuk melayani Tuhan. Tuhan mendengar gak doa Hana? Mendengar adik-adik. Kalau kita berdoa dengan sungguh, dengan tekun, percaya, Tuhan pasti mendengar doa kita. Dan karena ketekunan dan janji Hana, Tuhan mendengar dan mengabulkan doa Hana. Lahirlah Samuel dan Hana menepati janjinya. Hana memberikan Samuel untuk melayani Tuhan di bait Allah walaupun usianya masih sangat kecil loh adik-adik. Samuel marah nggak? Kesel nggak? Masih kecil disuruh melayani Tuhan di bait Allah? Tidak adik-adik. Dengan penuh sukacita dia melayani Tuhan. Tugasnya apa? Tugasnya menjaga tabut Allah dan juga menjaga agar lampu di bait Allah tetap menyala di malam hari. Nah, inti ceritanya di sini. Awal muasal Samuel mendengar suara Allah. Yuk, kita tonton yuk ceritanya bagaimana Samuel mau mendengar suara Allah. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapak. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur.
Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, tadi gimana adik-adik? Sudah menyimak dengan baik kan cerita kisah Samuel yang ketika dia tidur dipanggil Allah? Pintar semuanya mendengarkan dan menyimak. Kalau adik-adik mendengarkan dan menyimak, Kakak Ruth mau tanya, berapa kali Allah memanggil Samuel sebelum Samuel sadar ya, itu bawa suara Allah sampai berapa kali? 3 kali. Berarti yang keempat baru Samuel menyahut, ya Allah, berbicaralah, saya mendengar. Nah, tadinya Samuel tidak tahu itu adalah suara Allah. Dia pikir itu suara gurunya. Siapa gurunya? Ayo. Eli. Iya. Samuel pikir itu suara Eli gurunya. Tapi ternyata itu suara Allah yang memberitahu siapa gurunya, si Eli. Samuel mau mendengarkan Eli. Nah, adik-adik, mungkin Tuhan tidak berbicara langsung kepada kita ya adik-adik ya. Seperti misalnya, hey Adriel, hey Jubi, hey misalnya Shirley. Tidak berbicara langsung seperti itu adik-adik. Tapi melalui apa Tuhan berbicara kepada kita? Melalui firman Tuhan, melalui ibadah, melalui orang tua, melalui pendeta, melalui guru. Ya adik-adik ya. Karena semua perkataan Tuhan ada di dalam Alkitab. Nah, makanya adik-adik, kalau pendeta berfirman, guru memberikan pelajaran, orang tua berbicara, didengar. Tapi Asik, ntar lagi aku bisa push rank nih. Alek,
Lex, bukannya besok kamu ada ulangan? Kamu gak belajar, Lex? Oh iya, besok kan aku ujian. Ngapain belajar? Kan sains bisa googling. Gak usah belajar, Lex. Belajar nggak ya? Googling kan sama aja nyontek. Itu sama aja ngebodohin diri sendiri. Iya, betul juga. Alah, kalau belajar kan capek, Lex. Pusing loh nanti. Udah gak usah belajar. Kan bisa nanya-nanya atau bisa lihat buku. Guru kan gak tahu. Belajar online kan gak tahu kalau guru kita nyontek. Guru gak tahu, tapi Tuhan tahu, Lex. Kan kalau belajar kita jadi pintar dan bisa mencapai cita-cita sendiri. Oh, benar suara di kanan saya. Firman Tuhan mengajarkan saya untuk belajar juga. Hush, pergi kamu. Suara di kiri saya. Kamu pasti suara iblis. Saya mau dengar suara Tuhan. Dan sekarang saya mau belajar. Nah, tadi sudah melihat dan mendengarkan bagaimana tadi si Alexander lagi asik main game, udah mau push rank tuh padahal tuh, tapi ada suara yang mengingatkan untuk belajar karena dia mau ujian sains. Tapi ada suara nih dari sebelah kiri yang bilang, udah nggak usah belajar Lex, kan bisa googling. Tuh, akhirnya Alex mendengarkan suara yang mana? Suara yang sebelah kanan. Karena apa tadi Alex bilang? Kan firman Tuhan mengajarkan saya untuk belajar. Nah, semakin kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita akan tahu mana yang suara dari Tuhan, mana yang suara dari bisikan-bisikan suara sumbang tadi dari iblis. Nah, adik-adik yang sudah mulai agak besar, kelas 5, kelas 6, sudah bisa nih bersaat teduh. Pagi-pagi bangun tidur, berdoa, ucap terima kasih, baca firman Tuhan, baca 1-2 ayat. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya mama, tanya bapak. Ada almanak juga loh adik-adik ya. Nah, dengan begitu, dengan semakin kita sering membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah sekolah minggu, kita akan semakin mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan tahu itu adalah suara Tuhan. Karut ada ayat nih. Coba kalian ada Alkitabnya nggak? Kan kalau ibadah harus ada Alkitab, ya. Ayatnya dari Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya, dengarkan nasihat orang tua, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan dan laksanakan. Contohnya apa nih? Melaksanakan firman Tuhan. Sebagai respon mendengar suara Tuhan. Pintar. Tadi, rajin belajar. Kan buat adik-adik juga supaya bisa meraih cita-cita. Terus apa lagi? Mau membantu teman, menolong teman di masa pandemi ini, kita mau berbagi kasih adik-adik ya. Apalagi? Mau apa? Membantu mama papa di rumah. Gampang, paling mudah caranya. Bangun tidur, beresin tempat tidur.
Sesimpel itu adik-adik, membantu mama papa, membuat mama papa senang. Terus apa lagi? Sebagai respon kita mendengarkan firman Tuhan. Apalagi? Saling mengasihi adik-adik ya. Kita harus saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain. Tidak boleh berantem. Apalagi kakak adik ya, jangan bikin mama papa pusing. Harus rukun-rukun. Oke? Oke, pinter semua. Banyak yang lain contohnya ya adik-adik ya. Karut, yakin adik-adik semuanya tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilaksanakan, mana yang tidak boleh dilaksanakan. Oke? Yuk, kita berdoa, kita minta pimpin Tuhan agar kita bisa mendengar suara Tuhan. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau dan bisa belajar dari tokoh Samuel ya Tuhan, mau mendengar suara Tuhan, dan akhirnya dipakai Tuhan untuk menjadi nabi yang besar, untuk menjadi orang yang berguna. Tuhan, berkatilah kami, anak-anak-Mu, agar mau mendengarkan nasihat orang tua, agar mau mendengarkan guru, pendeta, kakak, siapapun itu yang memberikan nasihat yang baik kepada kami, terutama nasihat dari kedua orang tua kami, agar kami bisa melaksanakannya Tuhan. Terlebih lagi, agar kami dapat mengerti dan melaksanakan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dan berkatilah kami, agar kami bisa sekolah minggu depan, mendengarkan lagi firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga mau memberkati seluruh keluarga dan saudara kami, jauh dari segala macam penyakit, sehat-sehat semuanya ya Tuhan, dan berkatilah agar pandemi ini segera berakhir ya Tuhan, agar kami bisa melaksanakan aktivitas normal kembali. Dan Tuhan, berkati juga pekerjaan kedua orang tua kami, agar lancar-lancar saja ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami sekeluarga. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau selalu mendengarkan suara Engkau. Kami mau untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi adik-adik. Kan tadi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lagunya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Kalau dipanggil Tuhan jawabnya apa? Ku jawab ya, ya, ya. Yuk, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, memuji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah, God bless you. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.